Lagi. Raja Wali Mas, cerdas. Cerdas, Sudah kompak? Oke. Boleh beri tepuk tangan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Raja Wali Mas, cerdas. Ya. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Komite SMA Kapan Jakarta dalam hal ini diwakili oleh Bapak Suradi. Yang saya hormati ada narasumber ini, Ibu Inalim. Saya mengikuti serial beliau nih bersama ketika di SMA 8. Kemudian para orang tua yang tergabung di dalam Formulas, juga Bapak Ibu guru yang bisa hadir pada forum virtual ini, dan yang sama-sama kita sayangi, kita kasihi, kita banggakan seluruh Raja Wali Emas 2024 dan 2023. Ahli di bidang tertentu ini nanti yang akan dikupas oleh Kak Inalim. Gitu? Kiat kita mempertahankan semangat diri kita. Wangi harum bunga melati. Pakai baju model ini. Terima kasih Ibu Titi, MC cantik pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Inalim. Apa kabar Ibu? Selamat pagi Bu Amel, kabar baik. Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya Ibu ya. Baik. Ya, tadi Bu Rita mengatakan mengenai need for achievement ya, kebutuhan untuk berprestasi, untuk berhasil gitu. Nah, masalahnya arti berhasil, arti sukses bagi tiap orang belum tentu sama ya. Jadi ini baru berandai-andai saja, pilihannya udah beda. Hanya karena teman kita, orang tua kita, anak kita membuat pilihan yang berbeda. Jangan buru-buru dikatain mereka bodoh ya. Wah, goblok banget sih. Udah jelas-jelas yang ini duitnya lebih gede, yang itu penting gengsi, posisi, jabatan. Sementara yang satunya, wah goblok banget sih mau-maunya jadi kacungnya orang. Yang ini kan posisinya lebih bos, manajer. Matre lu hanya mikirin duitnya. Nah ini yang terjadi ya, saling ngatain, saling menghakimi orang. Masa cuman jadi dosen? Cuman jadi dosen. Berarti orang ini menganggap dosen tidak sukses. Bagi dosen, mungkin dia malah bangga dengan capaiannya. Ya, jadi ini yang kita sebut values. Arti sukses, apa yang mau diraih. Belum tentu sama ya. Hanya karena kita A, kita menganggap orang lain juga akan A. Kalau tidak A, berarti nggak sukses. Nggak ya? Ada orang merasa sukses kalau duitnya banyak, mungkin punya toko kecil di pasar, berangkat kantor cuman celana pendek, sendal jepit, kaos, mungkin dianggap tidak bergengsi, tapi dia happy, bahagia, kebutuhan hidup terpenuhi, aku nggak pernah utang kanan kiri, aku sukses. Ada orang yang merasa sukses kalau dia punya jabatan tinggi, direktur BUMN ya, atau direktur bank gitu ya. Secara duit bisa aja kalah jumlahnya dengan yang punya toko kecil di pasar tadi ya. Tapi dia merasa lebih sukses, bergengsi, ada jabatan, bersih, rapi, dihormati karena posisi naik mobil bergengsi. Nah, tapi ada juga yang lebih mementingkan dampak ya. Tingkat pengangguran se-Indonesia udah turun gara-gara aku. Aku hidup sekali ini sukses banget ya. Nah, tidak ada benar dan salah ya mengenai arti sukses baik atau buruk. Yang ada caranya. Cara mencapainya. Pengen jabatan tinggi, duit banyak, kalau dengan menjatuhkan orang lain dengan cara korupsi, nah itu yang bisa salah. Ya, jadi values apapun yang kalian targetkan tidak apa-apa, tidak benar dan salah dan berbeda tiap orang. Masalahnya, ada values yang sudah tidak lagi relevan dengan zaman sekarang dan masa ke depan. Silahkan dipikirkan, seandainya di rumah kalian punya binatang peliharaan. Kira-kira masalah apa sih yang muncul? Silakan Anda semua boleh untuk on cam dan memberikan reaksi terbaiknya untuk Ibu Inalim yang sudah memberikan materi yang luar biasa pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Ibu Inalim.
Selanjutnya, sebagai bentuk apresiasi dari pihak sekolah dan Formulas 2024, ada pemberian sertifikat yang dalam hal ini akan diberikan langsung oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rita Hastuti. Kepada Ibu Rita, dipersilahkan. Sekali lagi terima kasih Kak Inalim, hari ini luar biasa sekali pencerahannya dan semoga kita bisa mengambil manfaat tidak hanya untuk peserta didik, tapi kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kita sebagai kepala sekolah, kita sebagai temannya anak-anak kita. Jadi kita mari mengambil peran untuk mendukung, mensupport keberhasilan anak-anak kita. Terima kasih Kak Ina yang sudah meluangkan waktu. Sukses untuk Kak Ina. Baik, hadirin sekalian, kita memasuki acara berikutnya yaitu maaf show yang akan dibawakan oleh moderator Tama dan Garin. Pada Tama dan Garin dipersilakan. Atas kesempatannya, sebenarnya selamat pagi 2024. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan baik-baik saja. Oke, kalau gitu karena tiga narasumber kita ini sudah datang, kita akan langsung masuk aja pada acara intinya, yaitu talk show. Untuk pembukaannya mungkin kita mulai terlebih dahulu untuk Kak Vena, Kak Lukman dan juga Kak Fari. Mungkin boleh tolong ceritain terlebih dahulu nih ke kami tentang profesi yang sedang Kakak geluti saat ini. Mungkin boleh dari Kak Vena terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rita dan juga Ibu Bapak pagi hari ini. Saya tuh dari tadi mencari-cari ada nggak nih guru-guru waktu di zaman saya, tapi kan itu angkatan 96 ya. Dari 293 orang ini tadi saya belum berhasil untuk melihat gitu. Tapi Bapak dan Ibu kalau ada di sini, guru-guru saya tercinta, mudah-mudahan sehat semua, mudah-mudahan baik-baik saja. Dan terima kasih, sekarang saya sudah berapa puluh tahun berlalu ya, kembali lagi ke SMA 8 dalam bentuk virtual ini. Maaf nih, intronya agak panjang. Tadi pertanyaannya profesi ya? Oke, Tama dan Garin terima kasih ya. Profesi saya, sekarang saya mempunyai perusahaan, namanya adalah VNV Communications. Namanya kebetulan V di depannya, itu saya dan partner saya, dua-duanya pakai huruf V. Dan saya senang sekali huruf V, jadi VNV Communications untuk nama perusahaannya. Perusahaan ini sekarang bergerak di bidang training, terutama di bidang training komunikasi. Sebetulnya di Indonesia baru 4 tahun, 15 tahun kemarin ada di Washington DC, profesinya adalah international journalist. Dan tapi sekarang ini nanti kita ngobrol lagi ya, menemukan the true passion, yaitu sebetulnya mengajar. Jadi ya terima kasih sudah mengundang saya di sini teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak Kak Vena atas penjelasannya mengenai adanya jenjang pendidikan ataupun dengan profesi dari Kak Vena sekarang. Mungkin yang kedua boleh dilanjutkan daripada Kak Lukman untuk bisa menceritakan mengenai adanya profesi kakak dan juga jenjang pendidikan kakak pada kesempatan dan juga saat ini. Untuk Kak Lukman dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman. Ya, sama kayak Kak Vena tadi, saya cari-cari mana yang dulu ngajar saya yang udah ada. Semuanya mungkin yang saya kenal hanya Pak Suradi tadi, itu pun sama juga ya, tamu juga ya di acara hari ini. Ya, mengenai profesi sekarang, saya kebetulan lagi bikin usaha sebenarnya, bikin perusahaan namanya Benderang. Benderang itu adalah usaha untuk bantu UMKM, karena latar belakang saya ada desain produk. Terus waktu pekerjaan saya adalah di branding, jadi kebanyakan di branding. Akhirnya saya nyobain beberapa teman, beberapa UMKM, mereka memang butuh pendampingan untuk bisa jualan yang sebenarnya mereka bisa punya pasar lebih luas lagi. Saya bantuin di branding di perusahaan Benderang ini gitu. Terus kalau kuliah ya dulu di ITB ya, di Bandung, jurusan desain produk. Ya mungkin dari situ saya jadi bisa membagi ilmunya di branding dengan UKM itu. Itu kali ya.
Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Lukman. Mungkin nanti kita bisa cerita-cerita lagi ya Kak ya mengenai tadi yang Kakak Boleh. bilang itu mengenai adanya co-founder dan juga pemilik dari perusahaan tertentu. Untuk selanjutnya daripada Ya. Kak Fahri, mungkin Kak Fahri bisa menceritakan sekarang mengenai adanya profesi ataupun jenjang pendidikan yang telah Kakak tempuh. Untuk Kak Fahri, saya Oke, persilahkan. oke, thank you. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Senang sekali nih sebenarnya pagi hari ini bisa bisa nostalgia gitu ya. Udah lama saya SMA 8 2007. Dulu subsinya itu multi subsi, kesenian, terus kemudian Kopsis juga, kemudian SP juga. Jadi senang sekali bisa ada di sini di tengah-tengah teman-teman semuanya. Jadi saya itu dulu 98 2007 setelah lulus saya kuliah di ITB, ambil jurusannya Teknik Informatika. Terus, kemudian setelah lulus dari Teknik Informatika itu saya masuk sebagai management trainee di Commonwealth Bank di Australia. Kebetulan mereka ada program untuk mulai bekerja itu di Sydney. Jadi sama saya itu di banking di Sydney. Terus kemudian saya pindah ke consulting, konsultan manajemen. Mungkin saya cerita sedikit gitu ya, karena profesi konsultan manajemen ini mungkin baru gitu ya, dan mungkin nggak semuanya tahu mengenai apa sih sebenarnya management consultant atau konsultan manajemen ini. Nah, kalau diibaratkan tuh sebenarnya management consulting ini tuh sebenarnya kalau kita kan kalau individu sakit itu kan kita ke dokter gitu ya, untuk tahu sebenarnya penyakitnya apa sih, terus kemudian obatnya harus apa. Nah, management consultant itu sebenarnya kayak dokter tapi untuk perusahaan gitu ya. Jadi klien-klien nggak hanya perusahaan sih sebenarnya, pemerintah dan seterusnya. Nah, saya waktu itu saya awalnya join ke McKinsey & Company. Itu adalah perusahaan manajemen consulting dari US, dan menjadi trusted advisors untuk perusahaan-perusahaan Fortune 500, kemudian juga institusi pemerintah. Dan in fact salah satu proyeknya waktu itu adalah pemindahan ibu kota ya, dari feasibility study untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan gitu ya. Jadi seperti konsultan itu seperti dokter tadi saya bilang. Jadi permasalahannya membantu leaders untuk menganalisa permasalahan yang ada, terus kemudian membantu untuk membuat keputusan gitu ya. Dan walaupun agak-agak nggak nyambung gitu ya sama background pendidikan saya teknik informatika, tapi sebenarnya kayak tadi sempat saya dengar tentang karir seminar di sebelumnya, bahwa ketika kita nanti kuliah itu yang harus kita pertimbangkan adalah skill set apa gitu yang mau kita acquire, dan skill set apa yang akan relevan di masa depan gitu. Nah, terima kasih, ini moderatornya keren ya. Ini suatu bentuk kolaborasi untuk Kak Lukman, Kak Lukman Bayhaki, Kak Vina Anissa, dan Kak Fahri Risandi. Kami dari keluarga besar SMA 8 Jakarta mengucapkan terima kasih atas waktunya Kak. Mudah-mudahan semakin sukses, dan juga saya titip adik-adiknya untuk selalu dipandu bagaimana dia supaya sukses, baik sukses dalam belajar, sukses dalam karir, dan sukses di dalam masa depan. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir Kakak bergabung secara virtual. Pada saat-saat yang datang mungkin akan ada event-event yang berbeda, ada materi-materi yang juga berbeda yang dibutuhkan oleh adik-adik semua. Terima kasih Kak. Oke, boleh beri tepuk tangan untuk moderator kita Tama dan Garin. Luar biasa. Luar biasa nih yang masih bertahan hingga detik ini, berarti semangatnya untuk menggapai masa depan nih sangat tinggi nih. Kita boleh apresiasi dulu yang masih bertahan hingga pukul 12 lewat 10. Luar biasa. Ya. Baik. Oke. Baik, hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai semua kegiatan hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf jika ada salah dalam penyebutan nama, gelar, dan juga dalam membawakan acara ini, karena sesungguhnya hilaf dan salah datangnya dari saya pribadi sebagai manusia, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin pantun penutup. Jalan Bukit Duri turun naik. Cakep. Ke sekolah dari pagi pulang petang. Semoga mendapatkan karir terbaik di masa yang akan datang.
Nur Siti Kamsiati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.